Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian dan siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di pembelajaran BAI di SMA Negeri 2 Sleman, jenjang kelas 11, kita akan memasuki tema berkaitan dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada materinya, untuk anak-anak sekalian perlu kita ketahui tujuan pembelajaran pada kesempatan KPM pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama adalah memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba dalam perspektif agama Islam. Sehingga nanti beberapa kaitan dengan tiga hal perilaku tersebut kita kaitkan dengan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba di media sosial. Yang selanjutnya meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, dan penggunaan narkoba. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan sikap untuk taat aturan, peduli sosial, dan cinta damai. Adapun terkait dengan dalil yang menjadikan dasar pelarangan akan ketiga hal tersebut, yakni ada salah satu hadis dari riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim tidak bersapaan dengan saudaranya selama lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, tetapi mereka saling acuh sama satu dengan yang lainnya. Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam. Kemudian ditambahkan, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, surat yang ke-49, dijelaskan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Nah, kemudian kita coba kaji satu persatu. Kaitannya dengan perkelahian antar pelajar, pengertiannya adalah perkelahian atau berkelahi menurut KBBI adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata dan juga adu tenaga. Sebagaimana kita ketahui, apabila ada perkelahian antar pelajar, sering ada kata-kata yang tidak pantas yang keluar dari pembicaraan mereka dan terus kemudian disertai dengan tindakan kekerasan. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya perkelahian antar pelajar merupakan perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau 2 kelompok yang biasanya terjadi ketika pulang sekolah. Kemudian kita bahas yang selanjutnya terkait dengan faktor pemicu atau faktor yang menyebabkan adanya perkelahian antar pelajar. Biasanya yang pertama adalah faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal dari siswa-siswi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga. Yang ketiga ada terpengaruh media sosial yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa mengontrol diri. Nah, sebenarnya bagaimana upaya mencegah perkelahian antar remaja? Ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menambah kegiatan keagamaan di sekolah, baik yang lingkupnya ada di OSIS maupun dari sekolah sendiri. Kemudian kesiswaan juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kaitannya untuk membentengi siswa dari tindak perkelahian antar pelajar.
Kemudian yang selanjutnya, dapat dengan memanfaatkan waktu luang yang dimiliki untuk mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Kemudian perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya, sehingga ketika siswa itu berada di rumah, orang tua benar-benar bisa memantau apa kegiatan dari anaknya. Kemudian yang selanjutnya, bisa dilakukan patroli polisi untuk lebih diintensifkan pada jam-jam yang rawan, jam-jam pulang sekolah, atau jam-jam ketika dini hari dan lain sebagainya, yang rawan dilakukan perkelahian antar pelajar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita kaji tentang minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang biasanya mengandung zat-zat yang dapat memabukkan, baik itu dari fermentasi ataupun dari olahan yang lain, sehingga mengandung alkohol ataupun sejenis etanol yang dapat menghilangkan kesadaran atau menurunkan tingkat kesadaran dari seseorang. Kaitannya dengan khamr atau minuman keras itu sendiri, di dalam Al-Quran pada dasarnya terdapat beberapa tahap untuk sampai minuman keras itu kemudian diharamkan. Yang pasti, karena minuman keras itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, terus kemudian merusak organ-organ tubuh, oleh karenanya dalam agama Islam dilarang kaitannya dengan khamr ini. Terdapat upaya untuk mencegah dari konsumsi minuman keras. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang merusak organ tubuh dan diri sendiri, kemudian rajin berolahraga dan dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membawa mudarat atau keburukan. Kemudian selektif dalam memilih teman, karena teman dapat menarik. Ada ungkapan dari Arab, as-sohib sahib, jadi teman itu menarik. Apabila teman itu baik, tentu akan menarik kita kepada kebaikan. Tapi apabila teman itu buruk, tentu akan menarik kita kepada keburukan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yang merupakan obat ataupun zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang melalui berbagai cara dan menimbulkan efek kesadaran yang menurun. Yang selanjutnya, adapun terkait dengan dampak narkoba, terkait dengan dampak fisik, menimbulkan gangguan sistem saraf, halusinasi, sakit kepala mual, hingga kematian. Dan juga narkoba memiliki dampak psikis, yakni sulit untuk berkonsentrasi, merasa tertekan dan bersalah, mudah gelisah dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian kesimpulan akan 3 perbuatan perilaku yang merupakan penyakit sosial itu adalah perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengkonsumsi miras merupakan perbuatan yang membawa mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari ketiga kegiatan tersebut dapat menghindarkan diri kita dari melakukan hal-hal tersebut. Oleh karenanya, mari kita mawas diri masing-masing untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memilih teman dengan tepat dan baik, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri maupun juga orang lain. Setelah ini, silakan untuk anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah ada di dalam Google Classroom. Ada kurangnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.